Oke, baik Ibu, baik Ibu-ibu, kita kembali lagi ke acara kelompok ya, pertemuan kelompok bulanan, di mana kita sudah biasa ya Bu ya melaksanakan P2K2. Hari ini terima kasih sudah pada hadir semua. Sehat Ibu ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pencegahan atau akibat eksploitasi terhadap anak ya. Di langkah 7 ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu kita supaya semangat ruangan ini ya, supaya semangat, supaya Ibu happy di dalam belajarnya, kita tepuk tangan dulu ya Bu ya, boleh ya. Nah, sekarang kita boleh tepuk tangan STC ya Bu ya. Apa itu STC? STC, S-nya sehat ya Bu. Kemudian T-nya tinggi, C-nya cerdas. Bisa ya? Ayo kita mulai ya. Tepuk STC. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Iya, terima kasih Ibu ya. Di dalam pelajaran kali ini ya, kita akan menggunakan atau bermain dulu ya. Bermain, Ibu menggunakan tangan ya. Boleh menggunakan tangan. Ibu mau menggunakan tangan kanan, nanti misalkan saya tanya, Ibu angkat tangan kanan, misalkan tangan kanan untuk yang mana yang termasuk eksploitasi anak ya. Kemudian tangan kiri ya, angkat tangan kiri. Ibu dengan mengangkat tangan kiri itu termasuk bukan eksploitasi anak ya. Nah, nanti saya akan bertanya mana yang termasuk eksploitasi, Ibu angkat tangan kanan. Mana yang termasuk bukan eksploitasi, Ibu angkat tangan kiri. Boleh ya Bu ya diangkat tangannya? Ya, baik Ibu. Jadi eksploitasi anak itu ya memperdayakan anak ya, memperdayakan anak, di mana anak harus bekerja ya, bekerja mencari uang atau mengganti ayah, mencari nafkah gitu ya, secara terpaksa. Karena Bu di usia dini di usia dini ya, contoh Ibu pernah melihat di berita ya Bu ya, di kota-kota besar anak dijadikan pengamen ya, seperti itu di jalanan seperti itu. Nah, sedangkan anak usia dini itu usia masa-masa sekolah, dia harus menikmati masa-masanya pendidikan, masa-masanya bermain dengan temannya ya. Baik Ibu, saya akan bertanya ya, dengan tadi menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Yang termasuk eksploitasi, Ibu angkat tangan kanan. Dan yang termasuk bukan eksploitasi anak, Ibu angkat tangan kiri. Baiklah Ibu, saya akan bertanya ya. Ibu, kalau misalkan terjadi ya, misalkan gini, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan, itu termasuk eksploitasi anak atau bukan eksploitasi? Ya, betul. Berarti Ibu mengangkat tangan kanan ya. Jadi Ibu, saya mau bertanya, menyuruh anak bekerja ya di tempat hiburan seperti itu termasuk eksploitasi anak atau bukan eksploitasi anak? Nah, Ibu mengangkat tangan kanan ya, berarti itu termasuk eksploitasi anak ya. Kemudian menyuruh anak untuk mengemis di jalanan, ya, itu termasuk ya. Terima kasih. Kalau misalkan menyuruh anak ya, memberikan waktu istirahat yang cukup kepada anak, itu termasuk eksploitasi anak atau bukan? Ya. Nah, kemudian kalau misalkan memberikan kesempatan ya anak untuk belajar agama, misalnya untuk sekolah, itu termasuk eksploitasi anak atau bukan? Ya, nah terima kasih Ibu. Kenapa Ibu mengangkat
tangan kanan, Bu. Ya, terima kasih. Kenapa Ibu tadi mengangkat tangan kiri? Oke. Nah, jadi gini Bu ya. Ibu tadi terima kasih sudah menjawab ya Bu ya. Nah, Ibu tadi mengangkat tangan kanan ya Bu ya. Ibu tadi mengangkat tangan kanan itu termasuk pertanyaan saya yang termasuk eksploitasi anak ya. Eksploitasi anak atau pemaksaan ya terhadap anak. Yaitu tadi menyuruh anak bekerja di tempat hiburan ya, seperti itu. Kemudian menyuruh anak untuk mengemis di jalanan ya, itu Bu termasuk eksploitasi anak ya. Nah, tadi Ibu mengangkat tangan kiri ya. Ibu mengangkat tangan kiri ya, memberikan waktu istirahat yang cukup terhadap anak, yaitu sewajarnya untuk anak ya, sewajarnya untuk anak diterima ya, karena anak mendapatkan hak untuk beristirahat ya, seperti itu dengan full, tidak harus untuk bekerja ya. Ya, terima kasih Ibu tadi sudah menjawabnya. Sekarang saya mau menerangkan ya, bagaimana cara mencegah eksploitasi ya Bu ya. Nah, cara mencegah eksploitasi ini ada flip chat ya Bu ya, coba diperhatikan ke sini. Ini cara mencegah eksploitasi anak. Yang pertama ya, yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah ya, mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi anak kita biarkan, karena anak usia sekolah itu harus dengan sekolah gitu ya, tidak untuk harus mengemis ya, seperti itu. Kemudian nomor 2-nya, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Kemudian ketiganya, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan ya. Misalkan Ibu membiarkan anak bermain dengan orang dewasa ya. Misalkan tetangga, walaupun tetangga kita ya, itu harus Ibu perhatikan. Karena sekarang rawan Bu, kekerasan itu, kekerasan seksual atau yang sebagainya seperti itu paling rawan ya. Bukan hanya orang luar, tapi orang di dalam keluarga pun pasti akan terjadi seperti itu ya. Jadi kita perhatikan di sekeliling kita ya. Jadi kita perlu pengawasan ya terhadap anak. Kemudian nomor 4-nya, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal ya. Jadi perhatikan kepada anak atau kasih tahu jika kita tidak mengenalinya, tidak usah percaya gitu ya. Misal diajak anak, kita lagi bermain, diajak oleh orang yang tidak dikenal, ikut aja misalkan seperti itu. Itu harus pengawasan ya, harus dikasih tahu kepada anak kita. Kemudian tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain ya. Kemudian memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Sekarang kan ya Bu ya, rawan terhadap anak perempuan ya, remaja putri yang keluar dari sekolah, misalkan dari SMP aja udah kerja gitu ya. Ada yang ngiming-ngiming gajinya sekian gitu. Padahal di sana dia tidak tahu mau dipekerjakan apa, sebagai apa gitu ya. Jadi mereka tidak tahu, yang akhirnya mereka terjerumus ke perdagangan anak-anak seperti itu, atau perdagangan manusia. Kemudian nomor 7-nya, tidak menikahkan anak sebelum usia dini ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan menikahkan anak ya di usia sebelum 18 tahun. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan ya. Kemudian nomor 9-nya, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dialami. Kemudian luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak ya. Biasanya kita itu yang susah ya, karena misalkan kalau kita kerja dari pagi sampai malam, ada yang sampai malam orang tuanya, jadi susah untuk
bertemu dengan anak atau bercerita-cerita dengan anak gitu ya, atau misalkan anak mau curhat kepada orang tuanya pun susah ya, misalkan susah seperti itu. Jadi tolong diluangkan waktu untuk orang tua, para orang tua, luangkan waktu untuk bercerita ya, atau berkumpul dengan keluarga. Kemudian nomor 11-nya, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka ya. Jadi kita misalkan supaya nya nyakolakeun, misalkan supaya nyakolakeun urang teh terkenal gitu nya, orang tua orang terkenal ka guruna gitu nya, misalkan seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua pun harus mengenal orang tua, mengenal gurunya gitu ya, baik itu di sekolah formal atau di sekolah non formal. Jadi kita harus mengenalinya dulu ya. Paling tidak kita kontak-kontakan dengan gurunya supaya kita mengetahui sehari-hari anak di sekolah seperti apa gitu nya. Entong dicurlaurkeun, entong percaya teuing gitu nya 100% ka guruna. Kemudian kenali teman-teman mereka. Ya, minimal kita mengenali teman-temannya ya. Teman-temannya siapa saja, atau paling tidak kita punya nomor handphonenya yang bisa dihubungi gitu. Kalau misalkan kita was-was anak belum pulang jam segini, misalkan seperti itu. Jadi kita minimal punya nomor handphone temannya. Kemudian kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka ya. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk hutang. Ya, misalkan gini ya, kita ngajaminkan anak nyak hutang gitu ya, seperti itu. Kemudian tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Tapi kita selalu gini ya Bu ya, kalau misalkan kesal terhadap anak, sedikit-sedikit kan kita mah nyubit gitu ya, seperti itu, atau misalkan menjewernya gitu ya. Kalau misalkan kesal karena anak itu sering mengesalkan gitu, seperti itu ya. Jadi itu namanya kekerasan, termasuk kekerasan ya. Jadi dari mulai sekarang tidak melakukan penjeweran atau tidak melakukan pencubitan terhadap anak. Itu dikatakan kekerasan terhadap anak ya. Kemudian membuatkan akta kelahiran untuk anak ya, pasti ya Bu ya. Jika misalkan kita sudah melahirkan ya, pasti kita akan membuatkan akta kelahiran untuk anak atau kakaknya gitu ya. Jadi itu untuk dokumen supaya terakui oleh negara. Ya seperti itu Ibu yang saya jelaskan tentang cara pencegahan eksploitasi terhadap anak ya. Nah, Ibu sudah mengerti atau belum? Ngerti. Ya, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang eksploitasi anak.